Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Karina. Kali ini saya akan membahas tentang sastra. Apa sih itu sastra? Mari disimak video berikut ini. Sejarah sastra adalah ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari masa ke masa, sastra daerah maupun sastra nasional dan mancanegara. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajarotun, berarti pohon. Pohon menggambarkan adanya akar, cabang, dan ranting yang memperlihatkan adanya proses susunan peristiwa secara kronologis. Sejarah itu sendiri mempunyai arti yang sama, yaitu rekaman perjalanan kehidupan manusia dari masa lampau ke masa berikutnya. Sastra Horatius mengatakan bahwa sastra itu berguna dan menyenangkan. Karya sastra dapat membawa pembaca terhibur melalui berbagai kisah yang disajikan pengarang mengenai kehidupan yang ditampilkan. Pembaca akan memperoleh pengalaman batin dari berbagai tafsiran terhadap kisah yang disajikan. Karya sastra dapat memperkaya jiwa atau emosi pembacanya melalui pengalaman kehidupan para tokoh dalam karya. Karya sastra dapat memperkaya pengetahuan intelektual pembaca dari gagasan, pemikiran, cita-cita, serta kehidupan masyarakat yang digambarkan dalam karya. Karya sastra mengandung unsur pendidikan. Di dalam karya sastra terdapat nilai tradisi budaya bangsa dari generasi ke generasi. Karya sastra dapat digunakan untuk menjadi sarana penyampaian ajaran yang bermanfaat bagi pembacanya. Karya sastra dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau penelitian tentang keadaan sosial budaya masyarakat yang digambarkan dalam karya sastra tersebut dalam waktu tertentu. Pengertian sastra menurut para ahli. Mursal Esten berpendapat bahwa sastra adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif berbagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat umumnya melalui bahasa sebagai medium dan memiliki efek positif terhadap kehidupan manusia. Jenis-jenis karya sastra ada dua. Sastra imajinatif terbagi menjadi dua, yaitu puisi dan prosa. Puisi adalah bentuk tulisan bebas yang merupakan ekspresi dan gagasan penulisan dalam bentuk bait-bait yang diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan tulisan estetis yang dapat mengunggah dan memberikan pesan secara tidak langsung melalui berbagai gaya bahasa. Puisi memiliki jenis yang beraneka ragam seperti puisi epik, lirik, dramatik, dan sebagainya. Prosa adalah tulisan berupa cerita atau kisah berplot dalam rangkaian berbagai peristiwa yang dihasilkan dari imajinasi, pernyataan, dan atau dari data informasi sesungguhnya. Yang pertama ada prosa fiksi. Tulisan cerita berplot yang dihasilkan dari imajinasi atau cerminan kenyataan dan dapat diambil dari data real seperti sejarah. Prosa fiksi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti novel, cerita pendek, dan novelet. Sastra non-imajinatif, karya yang tidak berasal dari khayalan semata dan didasarkan pada data real yang ilmiah. Beberapa contohnya adalah yang pertama esai, yang kedua kritik, ketiga biografi, keempat autobiografi, kelima sejarah, keenam memoral, ketujuh catatan harian, kedelapan surat-surat. Fungsi sastra yang beragam dalam kehidupan manusia. Amir 2010 mengungkapkan bahwa beberapa fungsi sastra yaitu fungsi hiburan, pendidikan, keindahan, moral, dan religius. Jika dikatakan bahwa karya sastra merupakan fenomena kehidupan manusia yang secara garis besar menyangkut
A. Persoalan manusia dan dirinya sendiri. B. Berhubungan dengan manusia antar manusia lain dalam lingkup sosial, termasuk adanya hubungan dengan lingkungan alam. Yang C. Hubungan manusia dengan Tuhannya. Nurgiantoro 1998. Maka banyak sisi kehidupan manusia yang dapat dicakup karya sastra, misalnya kesedihan, kegelisahan, kekecewaan, kemarahan, keheranan, protes, dan pikiran atau opini. Catatan sosial, politik, dan sejenisnya. Karya sastra identik tidak sama persis dengan berita di koran, laporan antropologi, sosiologi, psikologi, dan sejarah. Bab karya sastra dan non-sastra tersebut berbicara tentang manusia, kehidupan manusia, peristiwa yang berhubungan dengan adanya tempat dan waktu. Hal yang membedakan adalah cara menyatakan dan asumsi pembaca terhadap jenis tulisan tersebut. Sekian video kali ini dari saya, Karina. Terima kasih sudah menyaksikan, menonton, dan mengerti apa itu sastra. Teman-teman semua, jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.